Apakah teman-teman pernah mengalami ngeblank ketika akan presentasi atau ketika akan menulis gitu? Jadi tidak tahu apa yang bisa kita sajikan di dalam sesi presentasi kita atau apa yang bisa kita tuliskan di dalam tulisan kita. Sama ya, saya juga pernah mengalami itu. Tapi kemudian yang saya lakukan adalah saya mengembangkan satu framework yang bisa saya gunakan sebagai panduan. Kapanpun saya ingin menulis atau kapanpun saya ingin presentasi, maka saya gunakan framework itu sebagai alat untuk membantu saya menemukan materi dan bagaimana saya bisa menyusun materi itu menjadi topik yang menarik. Nah, framework ini yang ingin saya bagi di sesi video kali ini. Nah, this is the framework. Jadi ini yang bisa teman-teman lihat, ini adalah frameworknya. Pertanyaan seperti apa ya yang bisa saya masukkan di dalam materi presentasi saya atau apa ya yang bisa saya tuliskan di dalam tulisan saya. Nah, biasanya saya menggunakan 5 elemen ini untuk membantu saya menemukan materi-materi yang bisa saya masukkan di dalam presentasi saya atau di dalam tulisan saya. Ada 5 elemen yang biasanya saya masukkan di dalam sesi presentasi saya. Yang pertama adalah definitions, yang kedua adalah informations atau facts and data, yang ketiga adalah cases and examples, contoh-contohnya itu ya kasusnya, kemudian expert views or opinions, pandangan dari expert, dan kemudian results of previous research. Jadi misalnya nih, saya mendapatkan tugas untuk berbicara tentang, let's say, virus apa, COVID-19 gitu ya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah, one, definitions. Saya akan mengumpulkan definisi-definisinya, dan kemudian barangkali di dalam sesi presentasi saya akan menyajikan apa sih COVID-19, definisinya apa gitu ya. Kemudian di dalam tulisan saya bisa melakukan itu juga. Kemudian saya akan berusaha untuk mencari elemen yang kedua, information, facts, and data. Karakteristiknya seperti apa, informasi lebih detail tentang COVID-19 seperti apa, fakta, data, apa yang dikeluarkan oleh organisasi dunia semacam WHO dan lain-lain. Saya berusaha untuk mengumpulkan facts, data dari yang sahih ya, yang valid gitu dari berbagai organisasi. Dan kemudian saya akan mengambil elemen yang ketiga, cases and examples. COVID-19 itu terjadi di mana, kasusnya di mana, berapa orang di situ, kasus-kasus semacam itu yang bisa kita masukkan di dalam presentasi kita atau di dalam tulisan kita. Then, what experts say? Apa sih yang dikatakan oleh para pakar gitu ya? Saya akan mengutip pakar-pakar, kemudian saya akan mencari apa yang disampaikan oleh profesor, misalkan according to professor this, professor that say this. Jadi saya berusaha untuk mengambil dan kemudian menyampaikan ide-ide yang disampaikan oleh expert. Dan tentu saja nanti di bagian akhir di dalam presentasi saya juga akan menyampaikan what can I say? Apa sih yang bisa saya sampaikan dari berbasis pada apa yang disampaikan oleh para pakar tadi. Dan tidak lupa, elemen yang terakhir adalah results of previous research. Hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya yang terkait dengan topik yang tadi ingin saya bahas. Jadi kalau saya membahas tentang COVID-19, maka saya akan berusaha untuk mencari riset-riset hasil-hasilnya gitu ya, berkaitan dengan COVID-19, dan itu yang akan saya sajikan, dan saya kemudian akan menyajikan research says, jadi itu yang menjadi elemen terakhir, dan 5 elemen ini yang teman-teman bisa gunakan untuk mencari dan mengumpulkan materi-materi, bahan-bahan yang bisa digunakan oleh teman-teman ketika akan presentasi di dalam forum ilmiah, atau bahkan presentasi di dalam forum yang umum ya, atau bahkan ketika teman-teman ingin menulis esai yang bebas. Jadi 1, definitions, elemen yang harus masuk ya, 1, definitions, definisinya, define that, kita harus mendefinisikan, and then the second, information, facts, and data, informasi, fakta, data, and then third, cases and examples, kasus, contohnya seperti apa, next, experts, views, and opinions, pendapatnya pakar seperti apa, masukkan ke dalam tulisan dan presentasi kita, and then last, results of previous research, hasil-hasil dari penelitian-penelitian sebelumnya. Nah, 5 ini memang sudah cukup membantu, tapi kalau teman-teman merasa, I think we need to expand more, mungkin kita perlu menambahkan elemen-elemen lain, silakan saja ditambahkan, dan I will be very happy to add this. Barangkali teman-teman ingin mengubah framework ini dan menambahkan atau mengurangi, saya akan dengan senang hati menerima masukan dari teman-teman. But at least, tapi setidaknya, kapanpun sekarang teman-teman akan menulis atau akan presentasi, selalu ingat ada 5 elemen, jadi 5 elemen ini yang bisa dimasukkan di dalam materi kita. Jadi definitions, information, facts, and data, case and example, experts, views, opinions, and last, yang terakhir, results of previous research.
Jadi itu saja dulu untuk sesi Tiny Desk kali ini. Nanti kita akan bertemu lagi dengan tips. Bukan tips ya, tapi topik yang mungkin bisa membantu teman-teman melewati masa-masa krisis, madness gitu, multiverse of madness. Kita ketemu lagi next time. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.